Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitra Madani dengan NIM 24070509 akan menjelaskan mengenai kriptografi dan public key infrastruktur. Apa itu kriptografi? Jadi kriptografi itu adalah ilmu yang mempelajari teknik penyandian informasi sehingga datanya itu dapat dilindungi dari akses yang tidak sah. Nah, proses utama dalam kriptografi itu ada enkripsi, yaitu kita mengubah data asli menjadi bentuk yang nggak bisa dibaca atau yang disebut dengan ciphertext. Nah, kemudian penerima yang memiliki kunci yang sesuai itu dapat melakukan deskripsi untuk mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Plain text itu adalah data asli. Kemudian, kriptografi itu memiliki 4 tujuan utamanya. Yang pertama ada confidentiality atau itu kerahasiaan data. Jadi mastiin informasinya tuh cuma bisa dibaca sama pihak yang berwenang. Yang kedua ada integrity atau integritas data. Jadi menjamin tuh bahwa datanya tuh nggak akan mengalami perubahan selama proses pengiriman. Yang ketiga ada authentication atau autentikasi. Jadi itu ngeverifikasiin identitas pihak yang mengirim data tersebut. Dan yang keempat ada non-repudiation atau anti penyangkalan. Jadi dia tuh mastiin pengirim tuh nggak bisa menyangkal bahwa dia tuh yang sudah mengirim data tersebut. Nah, semua proses ini tuh tergantung atau bergantung pada penggunaan kunci kriptografi sebagai dasar keamanan. Kemudian enkripsi simetris dan asimetris. Secara umum tuh terdapat dua jenis enkripsi, ada simetris dan asimetris. Nah, di enkripsi simetris itu proses enkripsi dan deskripsinya itu menggunakan satu kunci yang sama. Jadi artinya tuh pengirim dan penerima tuh harus memiliki kunci yang identik atau yang sama. Nah, keunggulan dari metode ini tuh dia prosesnya tuh lebih cepat dan efisien. Jadi cocok digunain untuk mengenkripsi data dalam jumlah yang besar. Tapi kelemahannya itu di distribusi kunci itu jadi tantangannya. Karena kalau kuncinya bocor, pasti seluruh sistemnya itu dapat terancam. Contoh algoritma simetris itu ada AIS, DIS, dan 3DES. Nah, sedangkan pada enkripsi asimetris itu digunakan dua kunci yang beda, yaitu kunci public dan juga kunci private. Nah, kunci public itu bisa kita bagiin ke siapa aja dan digunakan untuk mengenkripsi data. Nah, sedangkan kunci yang private itu cuman diketahui oleh pemilik dan digunakan untuk mengenkripsi data. Nah, keuntungan dari metode ini ya pasti mampu mengatasi masalah distribusi kunci, tapi prosesnya itu lebih lambat dibandingkan dengan enkripsi simetris. Contohnya itu ada RSA, ECC, dan DSA. Kemudian kombinasi dalam praktik LS atau HTTPS. Nah, dalam prakteknya sistem keamanan modern itu nggak hanya menggunakan satu jenis enkripsi, tapi juga menggabungkan enkripsi simetris dan asimetris. Contohnya itu protokol TLS atau HTTPS itu digunakan saat kita mengakses website. Nah, tahap pertama itu adalah pertukaran kunci menggunakan enkripsi asimetris supaya aman. Setelah kedua pihaknya itu memiliki season key yang sama, komunikasinya itu bakalan dilanjutkan menggunakan enkripsi simetris karena lebih cepat. Nah, selama proses tersebut, sertifikat digital dari public key infrastruktur itu bakal digunakan untuk memastikan identitas server yang kita akses itu benar, bukan server palsu. Nah, dengan cara ini HTTPS bisa mendapatkan keamanan sekaligus dan juga performa yang lebih baik. Kemudian pengenalan cipher dalam kriptografi. Cipher itu adalah metode atau algoritma yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi. Nah, cipher itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama ada classical cipher atau cipher klasik. Nah, di sini ada substitution cipher. Jadi itu bekerja menggantikan karakter asli dengan karakter lain. Contohnya itu huruf A itu diganti jadi D, huruf D diganti jadi E, dan gitu seterusnya. Nah, kemudian ada transposition cipher. Dia tuh nggak ganti huruf, tapi dia ubah posisi huruf dalam pesannya. Kemudian di kelompok kedua ini ada modern cipher. Nah, di sini ada block cipher. Dia tuh bakal bagi data jadi blok-blok berukuran tetap. Lalu dia bakalan mengenkripsinya tuh per bloknya. Contohnya tuh ada AIS dan DIS. Nah, sedangkan stream cipher itu dia mengenkripsi data secara terus-menerus bit demi bit
atau byte demi byte. Contohnya tuh ada RC4. Nah, zipper juga dapat kita bedakan tuh berdasarkan penggunaan kuncinya, yaitu ada private key atau simetris dan public key atau asimetris. Nah, di sini ada algoritma DIS dan AIS. Nah, DIS atau Data Encryption Standard itu adalah algoritma enkripsi simetris yang udah jadi standar sejak tahun 1977. Nah, DIS itu gunain ukuran blok 64 bit dan panjang kuncinya itu 56 bit dengan 16 kali putaran enkripsi. Pada masanya, DIS itu dianggap aman, tapi udah rentan terhadap serangan brute force karena ukuran kuncinya itu yang terlalu pendek. Nah, untuk meningkatin keamanannya itu dikembangkanlah 3DES, itu yang bakalan menjalankan proses DIS tuh sebanyak 3 kali. Nah, tapi sampai sekarang tuh DIS dan 3DES tuh udah banyak digantikan sama EES, AIS atau Advanced Encryption Standard. Jadi dia tuh adalah penerus dari si DIS tadi. Nah, AES tuh dia menggunakan 128 blok bit dan panjang kuncinya itu 128, 192 atau 256 bit. Nah, jumlah putaran enkripsinya itu tergantung pada kuncinya, yaitu ada 10, 12 atau 14 putaran. Nah, AES itu dia tuh tingkat keamanannya itu lebih tinggi atau sangat tinggi, dan dia tuh tahan terhadap serangan brute force atau cryptanalysis modern. Nah, karena itu AES itu sekarang udah digunakan secara luas pada VPN, SSL atau TLS, cloud computing, dan sistem keamanan lainnya. Kemudian di sini ada algoritma lainnya. Selain DIS atau AIS itu terdapat juga beberapa algoritma lain yang juga banyak digunakan. Contohnya tuh ada RC4. Nah, itu adalah sistem keeper yang paling cepat, tapi memiliki beberapa kelemahan keamanan, sehingga sekarang tuh udah jarang digunain dia. Kemudian ada RC5, itu block chipper yang paling fleksibel karena ukuran blok, panjang kunci, sama jumlah putarannya itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Ada RC6, itu merupakan pengembangan dari si RC5, dan juga pernah menjadi kandidat dalam kompetisi dalam pemilihan AIS. Ada RSA, itu algoritma kriptografi kunci publik yang sangat populer, terkenal. Keamanan itu tergantung pada sulitnya memfaktorkan bilangan besar. RSA digunakan untuk enkripsi dan tanda tangan digital. Kemudian ada DSA atau Digital Signature Algorithm, itu digunakan khusus untuk buat dan verifikasi tanda tangan secara digital. Nah, sedangkan HDSA itu gunain konsep kurva eliptik, jadi itu sehingga tuh mampu memberikan tingkat keamanan itu lebih tinggi dan ukuran kunci yang lebih kecil. Nah, karena efisien, HDS ini banyak digunakan pada perangkat IoT dan juga perangkat mobile. Kemudian di sini ada hash function, MD5, MD6, SHA, dan HMAC. Nah, hash function itu adalah algoritma yang mengubah data dengan ukuran berapapun menjadi nilai hash dan ukuran tetap. Nah, beda dengan enkripsi, hash tuh nggak bisa dikembalikan lagi ke bentuk aslinya. Nah, MD5 itu menghasilkan hash 128 bit, dan ini tuh dulu yang sangat populer lah. Nah, tapi sekarang MD5 tuh udah nggak aman karena rentan terhadap collision attack, yaitu dua data yang dapat menghasilkan hash yang sama. MD6 dikembangkan sebagai penerus MD5 dengan tingkat keamanan itu lebih baik, dan juga itu mendukung pemrosesan paralel. Nah, kemudian juga terdapat keluarga SHA. Nah, SHA1 tuh dia ngasilin hash 160 bit, tapi udah nggak direkomendasikan lagi. Nah, ada SH2 itu terdiri dari SHA 224, SHA 256, SHA 384, dan SHA 512. Dan masih banyak lagi yang digunakan sampai sekarang. Kemudian ada SH3, itu generasi terbaru dengan desain sponge construction. Kemudian ada SH256, ini sangat populer dan juga digunakan pada TLS serta blockchain. Selain itu juga ada HMAC atau Hash Based Message Authentication Code. Nah, HMAC ini menggabungkan hash function dengan kunci rahasia. Jadi dapat digunakan untuk autentikasi dan verifikasi integritas data. Nah, HMAC itu banyak digunakan pada SSL atau TSL dan API authentication. Nah, digital signature. Jadi, digital signature atau tanda tangan digital itu digunakan untuk menjamin integritas dan keaslian dari si data. Nah,
Prosesnya tuh bahkan dimulai dari dokumen asli yang di-hash menggunakan algoritma seperti SH256. Nah, nilai hash tuh bakalan dienkripsi menggunakan private key milik si pengirim sehingga bahkan terbentuk digital signature. Nah, pesan sama tanda tangan digitalnya itu kemudian bakal dikirim ke si penerima. Jadi penerima bakal gunain public key-nya untuk buka tanda tangan digital dan menghitung kembali hash dari dokumen yang sudah diterima. Nah, kalau kedua hashnya itu sama, berarti dokumennya itu nggak berubah dan benar berasal dari pengirim yang sah. Nah, digital signature ini udah banyak digunakan dalam perbankan online, pemerintahan elektronik seperti e-faktur, serta validasi ijazah elektronik. Dan ada public key infrastruktur. Nah, public key infrastruktur ini itu sistem yang mengelola penggunaan sertifikat digital dan kunci publik. Nah, komponen utamanya itu adalah CA atau Certificate Authority. Nah, CA ini bertugas untuk menerbitkan dan menandatangani sertifikat digital sehingga menjadi sumber kepercayaan yang utama. Nah, komponen keduanya itu adalah RA atau Registration Authority. Nah, RA ini bertugas memverifikasi identitas pemohon sebelum sertifikatnya itu diterbitkan oleh si CA tadi. Nah, komponen ketiga itu adalah VA atau Validation Authority. Nah, VA ini dia yang memeriksa status sertifikat, apakah sertifikatnya itu masih valid, sudah kadaluarsa atau udah dicabut. Gitu. Nah, sertifikat digital itu kan biasanya menggunakan standar X509 yang berisi identitas pemilik, kunci publik, masa berlaku, tanda tangan, digital CA, dan algoritma yang digunakan. Nah, kalau sertifikatnya udah nggak valid lagi, maka dapat dicabut melalui CRL atau OSTP. Kemudian penerapan public key infrastruktur dan kriptografi. Nah, kriptografi dan public key infrastruktur ini udah banyak digunakan dalam berbagai bidang. Nah, di HTTPS, browser memeriksa sertifikat SSL atau TLS itu untuk memastikan website yang diakses itu asli dan aman. Nah, di internet banking, public key infrastruktur itu dia memastikan nasabahnya itu udah terhubung ke situs bank yang benar dan transaksinya itu diverifikasi menggunakan tanda tangan digital. Nah, dalam bidang kesehatan, rekam medis pasien itu dienkripsi sehingga hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Di blockchain, hashnya itu digunakan untuk menghubungkan blok data, sementara tanda tangan digital digunakan untuk memvalidasi transaksi. Nah, pada IoT dan juga perangkat mobile, ICC dan ICDSA itu digunakan karena mampu memberikan keamanannya lebih tinggi dan penggunaan sumber daya yang rendah. Di sini juga ada konsep government access to key yang kontroversial karena dia tuh memberikan akses khusus kepada pemerintah terhadap kunci enkripsi. Banyak ahli keamanan yang udah nolak konsep ini karena dianggap bisa melemahkan keamanan sistem. Kemudian ada cryptography tools. Nah, beberapa tools yang digunakan dalam cryptography itu adalah berikut. Yang pertama, untuk hash calculation itu terdapat MD5 calculator yang digunakan untuk memeriksa integritas file dengan menghasilkan hash MD5. Nah, kemudian ada hash my files itu mendukung berbagai algoritma seperti MD5, SHA-1 dan CRC32 serta dapat memproses banyak file sekaligus. Hashdroid dan hash tools itu tersedia pada perangkat Android. Nah, untuk enkripsi terdapat BC Text Encode yang digunakan untuk mengenkripsi pesan teks. Xcrypt itu merupakan aplikasi enkripsi file berbasis AES yang terintegritas dengan Windows Explorer. Kemudian ada CryptoForge, itu mendukung berbagai algoritma seperti AES, Blowfish, dan 3DES serta menyediakan fitur secure deletion. Nah, kemudian ada tantangan dan masa depan kriptografi. Nah, perkembangan teknologi itu bahkan membawa tantangan baru bagi dunia kriptografi, itu pasti. Nah, salah satunya adalah post quantum kriptografi. Jadi, komputer kuantum di masa depan tuh diperkirakan itu bakalan mampu memecahkan algoritma seperti RSA dan ICC jauh lebih cepat dibandingkan sama komputer biasa.
Nah, karena itu sekarang peneliti itu udah ngembangin algoritma baru yang tahan terhadap serangan komputer kuantum. Nah, selain itu perkembangan blockchain sama cryptocurrency itu semakin meningkatkan penggunaan hash dan tanda tangan digital. Nah, di bidang IoT penggunaan ACC itu semakin penting karena mampu memberikan keamanan yang lebih tinggi dengan ukuran kunci yang kecil. Nah, kemudian muncul juga konsep zero trust, itu yang mengharuskan setiap penggunanya tuh dan juga perangkat tuh harus diverifikasi dan sehingga public key infrastruktur itu mampu mengelola sertifikat secara otomatis dan juga real time. Jadi cukup sekian penjelasan dari materi ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.